wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Faiz Sukron dari Tingkat 2 Rekayasa Keamanan Siber Nexus NPN 1918-101-536 melanjutkan konfigurasi case copycat tracer, dan kali ini kita akan membahas mengenai lab implement interVLAN routing. Di topologi ada satu router, dua switch, dan dua PC. Kemudian ada addressing table yang sudah terisi semua. Kemudian untuk VLAN table-nya namanya management/operation breaking load native. Ada juga bagian-bagian yang akan kita kerjakan sebanyak 5 bagian. Kemudian untuk background, ini nanti menjelaskan mengenai interVLAN routing. Kemudian required resource yang dibutuhkan yakni satu router 4221, kita nanti akan gunakan 4331, dua switch 2960, dua PC, konsol opsional, dan juga kabel Ethernet. Kemudian masuk ke instruction part 1 with the network and configure basic device setting. In part 1 you will set up the net topology and configure basic setting on the PC host and switches. Step 1, attach the device as shown in the topology diagram and cable as necessary. Sini ada router, switch, PC. Kita rapikan. Beri nama setelah ini PC A. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Ini G001, F05, ini F01 dengan F01 juga, kemudian F06, ini F18. Baik. Selanjutnya step 2, configure basic setting for the router. Ini kita bisa menggunakan kabel konsol ataupun langsung lewat fitur CLI di routernya sendiri. Kali ini saya akan menggunakan fitur CLI langsung. Enable, kemudian kita masuk ke privilege exec mode, configure terminal, kemudian assign a device name R1, kemudian disable DNS lookup, kemudian assign class enable secret, kemudian assign key scope. Kita masuk ke konsol, kita beri password, login, exit. Kemudian ke line VTY juga passwordnya sama, kita login, kemudian kita exit. Setelah itu encrypt the plain text password, kita gunakan service password encryption. Kemudian create a banner dari MOTD. When accessing the device that another is access prohibited, kita copy, kita paste. Kemudian save the running configuration, kita set clock terlebih dahulu, exit, clock, set. Ini jam berapa? 11.24, 24.14. Tanggalnya 13 Juli 2021. Oke, sudah bisa. Kemudian copy run start untuk save. Step 3, configure basic setting for each switch. Jadi kedua switch nanti kita konfigurasi. Assign name, ini namanya harus masuk ke terminal dulu. First name S1, kemudian no IP domain,
kemudian di class enable secret class, kemudian line console, password Cisco, login, exit, line PTY, passwordnya Cisco juga, kita login, exit, dan kemudian service password, kemudian banner, kemudian set clock set, kita exit dulu, clock set 11.26 ya, 45 12 Juli, kemudian copy. Kita lakukan hal yang sama di S2. No IP domain lookup, kemudian enable secret class, kemudian line console 0, kemudian passwordnya Cisco, login, exit. Setelah itu masuk line PTY 04, kita beri password, kita login, exit juga, dan service password, kemudian kita buat banner, kemudian set the clock on the switch, clock set 11.27 4 12 Juli. Oh, kita belum keluar, kita copy saja, oke, paste, dan yang terakhir adalah copy restart. Oke, sudah berhasil. Kita masuk ke part 2, create VLANs and assign switch ports. In part 2, you will create the VLANs as specified in the table above on boot switch. You will then assign the VLANs to the appropriate interface and verify your configuration setting. Complete the following tasks on each switch. Create VLAN on both switches. Create any of the required VLAN on each switch from the table above. Kita memberikan nama VLAN-nya sesuai ini. Jadi kita masuk ke S1 dulu. Konte. Langsung masuk VLAN 10. Misal namanya manajemen. VLAN 20. Name sales. VLAN 30. Name operation. VLAN 999. Name parking lot. VLAN 1000. Name native. Kemudian kita exit. Kita konfigurasi juga di S2 nya. Operations VLAN 99, name parking lot, VLAN
kemudian exit, close. Kemudian ke step selanjutnya, B. Configure the management interface and default gateway on each switch using the IP address information in the address table. Jadi manajemen interface ini tadi merupakan VLAN 10. Jadi kita ke switch 1 terlebih dahulu, kemudian masuk ke interface VLAN 10, kita berikan IP address-nya. Setelah, kemudian kita no shut, kita exit, kita beri IP default gateway. Kemudian untuk switch 2 juga switch VLAN 10 ini sudah langsung otomatis up. Kemudian kita tambahkan IP, kita paste, kita exit, kita beri IP default gateway-nya. Oke, sudah. Ke poin berikutnya, CSN all unused port. Ini unused port, the shift to the parking lot VLAN. Configure for static access mode and administratively deactivate them. Oke, kita kali satu terlebih dahulu, kita cari port yang tidak terpakai. Di sini yang terpakai itu hanya yang ini saja, F01, F05, dan juga FA06. Jadi selain itu nanti kita masukkan ke parking lot. Jadi menggunakan interface ring FA02 sampai 4, FA07 sampai 24, ada gigabit 0 sampai 2. Setelah ini kita masukkan switch port mode access, kemudian kita beri akses ke VLAN 99. Kemudian kita shutdown. Oke, sudah. Kita berpindah ke S2. Ini S2 yang terpakai hanya 1 dan 18. Jadi untuk yang lainnya kita masukkan ke daftar 2 sampai 17. Kemudian FA19 sampai 24. Kemudian gigabit 01 sampai 2. Kita masukkan ke VLAN 99, kemudian kita matikan. Oke, sudah. Itu untuk step 1. Kemudian step 2, assign VLAN to the correct switch interfaces. Assign use port to the appropriate VLAN and configure them for static access mode. Kemudian verify that the VLAN are assigned to the correct interface. Oke, kita lihat di sini dulu. Nanti kita buat sesuai ini. Misal F06 untuk 20, F018 untuk 30. Kita ke switch 1, exit, interface FA06, mode akses, switch akses VLAN 20. Kemudian di S2 exit, ini 18,
switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Ya, sudah. Untuk verify kita N, kemudian kita show VLAN brief. Nah, sudah benar untuk default FA01, kemudian operation FA18 sudah sesuai dengan yang kita konfigurasi. Kemudian sisanya tidak terpakai masuk ke parking lot. Selanjutnya part 3 configure N802.1Q trunk between the switches. Jadi antara switch ini nanti akan dibuat trunk. Kemudian step 1 manually configure trunk interface F01 on switches S1 dan S2. Interface S1. Static trunking on interface F01 for both switches. Kita masuk S1, kemudian exit, kita masuk FA01, kemudian kita buat mode terang. Kita sudah berhasil, kemudian S2 juga. Interface FA01, switch port mode terang. Sudah, kemudian ke step 2, set the native VLAN to 1000 on native VLAN to 1000. Buat switches, kita masuk S1 lagi, switch port trunk native VLAN 1000. Oke, sudah, kita copy, masukkan juga ke B, kemudian spesifik dari VLAN 10, 20, 30.000 are allowed to cross on the trunk. Kita ke S1, caranya switch port trunk allowed VLAN. Tadi disetujui 10, 20, 30 dan juga 1000. Sudah, kita lakukan hal yang sama di switch 2. Sudah, verify trunking port dan native VLAN and allowed VLANs across the trunk. Kita akan memverifikasi dengan komen ini, kita N show interface trunk. Ya, untuk trungnya sudah mode on, kemudian VLAN allowednya 10, 20, 30, 1000 seperti yang kita konfigurasi tadi. Oke, sudah, step 1 berakhir, kemudian step 2 manually configure S1 trunk interface FA05. Jadi di sini nanti akan dikonfigurasi trunk juga. Configure S1 interface F05 with the same trunk parameter as F1. This is the trunk to the router. Save the running configuration to the start of configuration file dan verify trunking. Oke, kemudian kita masuk S1, conft interface FA05, kemudian kita berikan switch port mode trunking, switch port. Kita lihat parameternya karena sama. Ini kita berikan terang native VLAN 1000, ulangi, oke, setelah itu kita berikan yang di allowed, support terang allowed ini kita copy juga, paste. Oke, jika sudah kita N dan kita copy. Sudah, dan kemudian verify trunking
Caranya copy run start, ulangi. Caranya sama yang dilakukan tadi S2. Dapat kita lihat juga di sini dengan menggunakan command show interface term. Baik, untuk S1 untuk EVA 05-nya sepertinya masih belum dihidupkan sehingga belum masuk. Kita hidupkan lagi config SFA 05. Oh shit. Sudah. Kemudian ini kita jawab pertanyaannya. What happens is if gigabit 001 on R1 is down. Jadi apabila G001-nya dimatikan, maka F05-nya tidak akan ditampilkan. Jadi atau status di routernya juga masih down. Kemudian masuk ke part 4. Configure interVLAN routing on the router. Configure router activate interface G001. Kemudian configure sub-interface for each VLAN as specified in the IP addressing table. All sub-interface use ini. Ensure the sub-interface for the native VLAN does not have an IP address assigned. Include a description for each sub-interface. Kemudian verify the sub-interface are operational. Masuk ke router, kita ke terminal, kemudian menuju gigabit 001, kita no shut, kemudian kita exit. Setelah itu masih di sini kita konfigurasi ya sub interface-nya. Caranya adalah masuk ke 001 titik 10. Ini untuk VLAN 10. Kita beri description. Cuman network cap dot 1Q 10. Kemudian kita beri IP address-nya sebentar. Ya. Kita masukkan IP address. Pasta 25522. Enter. Jika sudah, kita masuk ke interface gigabit 0 yang 20. Kemudian kita berikan description sales. Kita berikan encap-nya 20. Kita tambah IP address-nya. Sudah, kita kembali memasukkan gigabit 001.30. Description-nya operation. Kemudian kita masukkan encap one key-nya 30. Selanjutnya kita masukkan IP address. Tinggal mengganti saja 30. Kemudian kita enter. Kemudian yang terakhir gigabit
001.1000, kemudian kita encap .1q 1000 native. Kita beri description. Sudah. Verify the sub interface. Kita melakukan verifikasi dengan cara memasukkan komen. Ini kita end dulu. Show IP interface brief. Ya, jadi sudah di assign 10 qubit 10.1 sudah ada, titik 20 sudah benar, titik 30 sudah benar, kemudian titik 1000 memang unassigned. Kita masuk ke step 2. Complete the following test from PCI, all should be successful. Semuanya harus sukses. PCA ke default gateway. Oke, kita belum melakukan setting ini. Kita masukkan dulu. Sini PCB. Kita melakukan ping dari PCA ke gateway-nya sendiri. Gateway A 192.168.20.1. Ya, ini berhasil. Kemudian A ke B. Ping 192.168.30.3. Kita tunggu. Ya, berhasil juga. Kemudian dari yang terakhir A ke S2. S2 menggunakan ini, kita copy biar cepat. Ping paste. Ya, berhasil juga. Untuk semua konfigurasi berarti sudah benar. Kemudian step 3, complete the following test from PCB. From the command from window on PCB, issue the treasured command to the address of PCA. Kita melakukan ini PCB, command from, kita treasured ke PCA. Oke, copy, paste. Oke, trace complete dan didapat hasilnya seperti berikut. Kemudian kita kembali. Oke, untuk seluruhnya sudah selesai. Di bagian terakhir ada root interface summary table. Nah, seperti ini untuk tambahan referensi saja. Baik, jadi berikut merupakan praktikum kita di lab implement interVLAN routing kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berjalannya materi dan penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.